Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Jamaah kajian subuh Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang bertubi-tubi yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Nikmat demi nikmat yang tak mampu kita punya, sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kata Allah, niscaya kalian tak akan mampu menghitungnya. Dan untuk itu menjadi kewajiban kita sebagai hamba-Nya menghadirkan rasa syukur kita yang tertinggi kepada Allah setiap saat, setiap waktu, setiap detik, dan mempersembahkan keimanan kita yang paling baik juga hanya jemaah yang dirahmati. Pada pertemuan kita kali ini kita membahas surat At-Tin. Surat At-Tin. Yang menurut para ulama, surat At-Tin ini diturunkan Mekah setelah surat Al-Buruj. Bersama Al-Buruj. Surat Al-Buruj turun duluan. Baru setelah itu surat At-Tin. Tema besar yang diangkat oleh surat At-Tin adalah ada dua tema besar. Tema yang pertama adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dan menetapkan manusia memiliki derajat yang mulia. Tema yang pertama. Tema yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabarkan kepada hamba-hambanya tentang pentingnya iman dan amal saleh, serta balasan bagi hamba-hambanya yang kuat dalam keimanannya dan amal saleh. Itulah kelak nanti yang membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebijak-bijaknya hakim yang akan menuntaskan pengadilannya di yaumil akhir di hadapan seluruh hamba-hambanya, dan Allah akan memutuskan dengan keputusan yang seadil-adilnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan beberapa hal. Wat-tini was-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Di tiga ayat pertama isinya sumpah Allah. Karena Allah sebagai pencipta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh-boleh saja bersumpah atas nama ciptaannya. Tapi kita manusia tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Billahi wallahi atattallah. Tidak boleh bersumpah atas nama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering kita jumpa bersumpah atas nama ciptaannya. Nah, itu yang Dia ciptakan. Manusia ini tidak ada yang kita ciptai, kita buat
Penciptanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kursi ini bukan kita ciptain, kita buat. Bahannya dari mana? Dari ciptaan Allah, kayu yang tumbuh dari perut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita jumpai bersumpah atas nama ciptaannya. Dalam surat At-Tin ini Allah bersumpah demi buat tin, demi buat zaitun, kemudian demi bukit Tursina, dan demi kota. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ya, wat-tin waz-zaitun. Ada ulama yang menafsirkan bahwasanya sumpah pertama ini atas nama bukit yang ada di Baitul Maqdis, Palestina. Ada bukit Tin. Ini pendapatnya Ikrimah. Kemudian pendapatnya Imam Qatadah mengatakan bahwasanya Tin adalah nama bukit yang ada di Damaskus. Sedangkan Zaitun nama bukit yang ada di Baitul Maqdis. Namun tidak sedikit mayoritas pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya Tin wa Zaitun Allah bersumpah atas nama dua buah. Kedua buah Tin dan buah Zaitun yang cukup dikenal dan familiar oleh orang-orang. Mungkin sekarang semua manusia tahu, semua penduduk tahu Tin dan buah Zaitun. Buah Tin itu manis, Zaitun dia pahit. Walaupun sekarang kalau yang dijual itu kita makan sudah, dan dia sudah direndam dengan. Kemudian kata para ulama, jika yang dimaksudkan adalah tempat, maka konteksnya adalah mengenai bukit yang menjadi tempat tumbuh buah-buah, buah tin dan buah zaitun, yaitu di dataran Baitul Maqdis. Di situ awal tempat ini. Kemudian ada juga ulama yang berpandangan ketika Allah bersumpah atas nama Tin wa Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin, ulama menafsirkan bahwasanya tiga sumpah tersebut menandakan tentang tiga tempat di mana Allah mengutus tiga orang rasul. Yang pertama, tempat buah tin dan buah zaitun, yaitu Baitul Maqdis. Isa al-Masih. Sebut tin, zaitun, Baitul Maqdis. Allah mengutus Isa al-Masih. Yang kedua, wa Turi Sinin, yaitu Bukit Sinai. Tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung, bukan Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Musa bin Imran alaihi salam. Musa. Kemudian wa hadzal baladil amin, yaitu negeri Mekah yang penuh dengan nuansa aman. Tempat yang di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah ini, di mana Allah pernah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum wa amanahum." Maka sembah Dia Allah Tuhan pencipta. Rabb hadzal bait, Tuhan pemilik.
alladzi at'amahum min ju', dia Allah yang memberi makan orang yang lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman bagi orang yang takut. Jadi berarti setiap berada di Mekah, insya Allah tidak ada yang kelaparan. Dan yang kedua, insya Allah tidak ada yang takut. Karena jaminan Allah Subhanahu. Syaratnya apa? Ya'budu Rabbana. Penghuninya tetap dalam mengesahkan. Kemudian ada beberapa manfaat tentang wajib. Kenapa disebut wajib? Ternyata hasil penelitian ada sekitar 13 manfaat daripada buah wati. Yang pertama, untuk kesuburan. Manfaat buah tin untuk kesuburan. Buah tin jika dikonsumsi bagi orang yang susah memiliki keturunan, jika dia mengkonsumsi dengan rutin, maka akan dimudahkan. Jadi itu sebabnya orang-orang Palestina mereka suka sekali makan tin. Dan kalau kita dengar berita, wanita-wanita Palestina jarang sekali yang melahirkan bayi satu. Kembar. Dan di sana biasa, kembar 3, kembar 4 biasa. Bahkan pernah ada kembar 8. Jadi wanita-wanita di sana subur. Jarang yang lahir bayi 2, 3, 4, 5. Kemudian yang berikutnya, mengobati diabetes. Ekstrak daun tin itu dapat dipakai untuk meningkatkan insulin. Dan dapat dipakai juga untuk pengobatan orang yang sakit diabetes. Dengan sering juga mengkonsumsi buah tinnya. Daunnya itu direbus dan diminum. Kemudian menurunkan berat badan. Mengkonsumsi buah tin katakan dapat menurunkan berat badan, banyak mengandung nutrisi. Kemudian yang keempat, buah tin berfungsi juga untuk mereka yang mengalami disfungsi seksual. Syaratnya adalah merendam buah tin 2-3 buah dalam segelas susu selama 1 malam. Susunya susu asli ya. Itu apa? Susu sapi yang biasa orang jual pakai motor itu keliling itu, botol itu direndam selama 1 malam. 1 malam. Rendam kalau dibuka. Minum. Itu meningkatkan gairah seksual. Karena mengandung vitamin dan mineral tinggi, khusus buat pengantin baru. Yang hadir pengantin lama semua nggak perlu. Hanya dibusuknya. Kemudian pengobatan eksim. Buah tin memiliki vitamin, antioksidan, mineral, sangat baik untuk mereka yang penyakit kulit. Kemudian anemia, pengobatan anemia juga, dan pencernaan karena kandungan seratnya cukup tinggi, itu baik untuk pencernaan. Kemudian juga mengobati tulang, kandungan kalsium yang begitu tinggi. Menurut hasil penelitian ini, kalsiumnya cukup tinggi, mampu orang yang suka makan buah tin mampu mencegah keropos tulang.
Kemudian mengobati luka. Selain dikonsumsi, buah tin juga digunakan untuk mengobati luka. Caranya memasak buah tin sampai mendidih, lalu tambahkan susu. Kemudian dinginkan, adonan buah tin itu dan susu dicampur itu, kemudian dibalut pada luka, obati luka. Kemudian mengobati tumor. Orang yang konsumsi buah tin mengobati penyakit tumor. Bahkan yang rajin konsumsi buah tin, insya Allah tubuhnya akan terhindar dari tumor. Kemudian membantu tidur karena mengandung zat besi. Buah tin membantu seseorang yang susah tidur, yang sering mengkonsumsinya, tubuhnya jadi rileks, gampang tidur. Kemudian mengobati penyakit jantung karena mengandung omega 3 dan kalium. Kalium yang ada pada buah tin sama yang ada pada buah mangga dan buah pisang. Kemudian mengobati kolesterol juga. 13. Bisa jadi lebih banyak lagi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Sekarang waktu di sini wa hadzal baladin. Ayat yang ketiga Allah katakan demi kota Mekah ini yang aman. Kota Mekah dikatakan aman karena kota Mekah dia dijaga oleh Allah Subhanahu, bahkan dijaga dari sentuhan Dajjal. Dalam sebuah riwayat hadis, nanti Dajjal ketika dia seluruh wilayah, seluruh negeri dia bisa menjamah dan dia bisa masuk kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal tidak bisa. Dan janji Allah hadzal baladin demi negeri Mekah yang aman. Itu sudah sumpahnya Allah Subhanahu. Mekah jadi aman. Mekah di mana tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dibesarkan dan menerima wahyu. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika penaklukan, ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi mengatakan inna hadzal balada harramallahu yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya kota ini, Nabi, Allah telah memuliakannya. Harramahu, ya Allah muliakan. Maka dikatakan tanah haram. Apa arti tanah haram? Yang pertama makna tanah yang Allah muliakan. Disebut dengan tanah haram, tanah di mana kita diharamkan maksiat sedikit. Jadi haram itu bisa bermakna mulia. Haram itu bisa sesuatu yang Allah larang. Kenapa sesuatu yang Allah larang disebut dengan haram? Karena hamba Allah yang berhasil menjauhi sesuatu yang Allah haramkan, maka dia bakal dimuliakan. Orang Arab bilang perempuan dengan sebutan harim atau hurmah, mereka sebut harim atau hurmah. Artinya apa harim? Harim, istri yang dipanggil wanita yang dijaga kehormatannya dengan harim. Rasul mengatakan inna hadzal balad harramahullah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya kota ini yaitu Mekah Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Ketika langit dan bumi diciptakan, ya, itu Allah sudah memuliakan. Fahuwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Dan ia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat.
dia tetap umum. Jadi kalaupun ada kemaksiatan atau kejahatan orang-orang yang berada di sekitarnya tidak mempengaruhi mulianya. Dulu kan pernah ada orang-orang jahiliyah, tapi kemuliaan Ka'bah tak tercemar. Kenapa? Karena Allah yang mulia. Dan kata Nabi ditetapkan kemuliaannya sampai kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ka'bah ini, tentang Mekah ini. Surat An-Naml ayat 1. Innama umirtu an Rabba hadhil balad alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil balad. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah. Alladzi harramaha wa lahu kullu syai'in, yang telah menjadikannya suci. Siapa menjadikan suci? Allah. Dan kepunyaan dia Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Mekah akan tetap berada pada peruntukannya dan menjadi negeri yang aman dan tentram. Sesuai dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal baladil amin. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membuktikannya, sudah menunjukkannya, di mana Allah Subhanahu wa taala mewujudkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah, aduhai Tuhan, jadikanlah negeri ini aman. Maksudnya apa? Mekah. Itu permintaan Nabi Ibrahim. Wajnubni wa bani, dan ya Allah, jauhkanlah aku beserta anak keturunanku an-na'budal asnam. Jauhkan kami dari apa? Menyembah berhala. Maka terlihat sekali dari terah turunan Nabi Ibrahim itu terjaga dan dijaga oleh Allah. Tidak menyembah berhala. Sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berkat doa sama Tuhan Nabi Ibrahim. Di Qadiriyah itu silsilahnya para nabi-nabi itu mereka selalu terjaga dari praktek-praktek kemusyrikan. Masuk silsilahnya Nabi Ibrahim. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala, perlindungan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Mekah, khususnya Ka'bah, sudah terbukti, yaitu ketika ada pasukan yang berangkat dari Yaman, pasukan Abraham, datang bertolak ke Mekah dan bertujuan untuk melihat milik Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ternyata dalam pergerakan yang mereka ini, mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kemudian kota Mekah adalah kota, makanya kenapa dikatakan ayat, kita bahas ayat yang ketiga, kenapa dikatakan ini negeri yang aman, negeri yang mulia, negeri yang memiliki keistimewaan. Karena kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Nabi itu seandainya tidak terusir dan tidak mengalami tekanan dan intimidasi, Nabi tidak mau meninggalkan. Ini tercermin ketika Rasulullah SAW
keluar mau meninggalkan kota Mekah di malam hari itu ketika hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu Nabi ngomong. Jadi Nabi setelah berangkat jalan, balik lagi badannya menghadap ke kota Mekah lagi. Dilihat dari kejauhan, dipandang oleh Nabi. Terus Nabi mengatakan, wallahi, ini bersumpah demi Allah, innaki la khairu ardillah, yang demi Allah wahai Mekah, engkau ini bumi Allah yang terbaik. Wa ahabbu ardillah, bumi Allah yang paling aku sukai. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau aku ini tidak diusir dan terkeluarkan oleh mereka, kaum yang ada di Mekah, aku nggak bakal berkeluar. Jadi Nabi ini sebelum Nabi keluar menuju ke Madinah, itu Nabi sempat datang kepada salah satu suku dari Bani Ad-Diddar. Ada orang yang namanya Utsman bin Talha, dia yang pegang kunci Ka'bah. Nabi minta izin, Nabi minta izin agar Nabi boleh masuk ke dalam Ka'bah mau sholat turun. Yang pegang kunci dia. Jadi Bani Ad-Diddar ini masih ada hubungan kerabat dengan Nabi. Dia masih jatuh sepupuan karena mereka satu kakek sama Nabi, ketemu di kakek kelima. Dan mereka yang pegang kunci Ka'bah. Nanti di kemudian hari Utsman bin Talha ini kasih kuncinya ke sepupu yang namanya Syaibah. Makanya sampai sekarang ini yang pegang kunci Ka'bah itu bukan turunan raja, dari keturunan Bani Syaibah, turun-temurun sampai sekarang. Jadi raja mau masuk ke dalam itu minta izin sama dia sampai sekarang. Pegang kunci dia. Dikasih tahu ke dia, agar dibukakan, dan dia dibukain, masuk. Nah, Nabi itu pernah datang ke Bani Ad-Diddar. Kunci dipegang sama Utsman bin Talha. Nabi minta izin kepada Nabi, saya boleh melakukan dalam. Minta izin mau masuk. Nggak dikasih. Sedih Nabi. Tapi Nabi bilang sama Utsman bin Talha, mau ingat baik-baik, nanti suatu saat itu kunci akan berada di tanganku dan aku sendiri yang akan mengembalikannya padaku. Dia tersenyum nyinyir. Sekarang aja ada sama saya. Yang belagu mau bilang bahwa berada sama dia, mau kasih ke saya. Mana bisa? Nabi berangkat Nabi ke Madinah. Ya. 10 tahun kemudian Fathul Makkah. Fathul Makkah Nabi datang dengan 10.000 pasukan. Kota Mekah takut di bawah Nabi. Kemudian setelah itu Nabi bersihkan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah itu Nabi bersihkan. Dan setelah itu Nabi ingin mencuci Ka'bah. Memang itu sejarahnya begitu. Akhirnya Ka'bah Nabi cuci. Karena itu kan Nabi ingin bersihkan semua dari praktek-praktek kemusyrikan yang berada di sekitar Ka'bah. Nabi ingin cuci. Nabi ingin masuk ke dalam, nanti mau sholat di dalam. Kunci masih dipegang sama siapa? Utsman bin Talha dari Bani Ad-Diddar. Nabi utus Ali bin Abi Thalib minta kunci. Berangkat Ali bin Abi minta kunci. Lagi-lagi nggak dikasih. Nggak dikasih karena merasa ini kan kunci turun-temurun. Dan suka-suka dia kan mau kasih atau tidak. Dia nggak kasih, masih sombong dia. Ali bin Abi Thalib duduk. Nggak bangun dari rumah itu. 1 jam, 2 jam. Kata Utsman bin Talha, gua nggak bakal kasih. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Saya ini diperintahkan sama Rasul. Kamu tahu kan siapa saya? Ali. Ali kalau disuruh sama Rasul, dia nggak bakal pergi kecuali dia menunaikan apa yang Rasul suruh.
Kali saya ngomong serius nih. Jadi saya nggak bakal pulang kecuali kunci itu dikasih ke saya. Apapun resiko. Utsman bin Talha lihat Ali ngomong seperti itu ketakutan. Ini anak muda ini berarti gimana caranya dia harus dapat ini kunci. Daripada kenapa gue kasih dia takut. Dikasih kunci. Jadi terima kasih. Ambil tadi. Karena memang Ali bin Abi Thalib ini tidak ada perintah Nabi yang dia tidak patuhi. Nabi suruh A, pasti A dia buat. Bilang Nabi suruh saya ambil kunci. Saya bakal malu pulang nggak bawa kunci. Saya tungguin. Lu kasih nggak? Enggak, saya tunggu sampai kamu kasih. Jadi tidak ada kata tidak kasih. Harus kasih. Kalau saya nggak kasih, saya tungguin. Gimana caranya? Pokoknya saya harus dapat. Kasih. Kasih. Dibawa sama Ali bin Abi. Serahkan kita. Nabi masuk. Nabi bersihkan kamar, cuci. Setelah selesai Nabi cuci lagi, pulang. Ketika Nabi pulang, Al-Abbas bin Abdul Muttalib bilang, pamannya Nabi, Al-Abbas, ayahnya Abdullah bin Abbas. Ya Rasulullah, itu kunci sudah ada sama kita. Gak usah kasih lagi kepada Bani Abdul Dar. Sudah sama kita saja. Gak usah kasih lagi. Itu kalau kasih sama mereka nanti sulit lagi dapat kunci. Apa kata Nabi? Aku sendiri yang akan datang kemudian dia, aku akan kembalikan. Rasul. Nabi datang temui dia. Jadi ketika berjumpa dengan Nabi katakan, kau ingat 10 tahun yang lalu? Saya pernah bilang sama engkau kan, nanti ini kunci akan berada sama saya dan saya sendiri yang akan kasih sama engkau pegang. Ucap dia. Rasulullah ini kata-katanya pasti terbukti. Dia terima, dia pegang. Nah, jadi kemudian hari Utsman bin Talha ini serahkan kunci ini ke sepupunya Syaibah. Kayak sekarang kalau datang ke Arab Saudi, apa yang bilang Bani Syaibah itu? Sepupunya daripada Utsman bin Talha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan salatun fil Masjidil Haram afdal min 100,000 salatin fi masyur. Salat di Masjidil Haram itu jauh lebih afdal daripada 100,000 salat kepada masjid lainnya. Jadi buat Imam Ibnu Majah. Di pahalanya satu kali sholat 100,000. Makanya biasanya orang-orang yang berangkat umroh atau haji mungkin waktu masih muda itu banyak sholat yang bolong-bolong. Dia sering kodok di sana untuk sholat. Lu sering bolong-bolong. Kalau kodok di sini kelamaan. Dia berangkat ke sana habis sholat zuhur lagi dia. Apa yang sholat zuhur lagi? Banyak 100,000. Dan antum gak usah bawa kalkulator gitu-gitu. Karena anfaid kalkulator itu. Kalkulatornya antum ini kalkulator dunia. Yang akan bisa tembus dengan kalkulatornya antum. Yang jelas ketika sholat di Masjidil Haram itu berlipat-lipat. Bahkan kebaikan yang dilakukan di tanah haram itu pahalanya berlipat-lipat. Cepat melakukan sana. Cepat. Dan diganti cepat. Itu fadilah. Kemudian tanah haram, orang kafir diharamkan memasuki kota Mekah. Sebagaimana yang tertera dalam surat At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Kedua tanah itu bila pesawat itu jemaah haji itu biasanya setelah mereka landing di Madinah
balik lagi. Dia balik lagi. Karena tidak yang pilot-pilot yang non muslim. Ini Quran yang bilang. Diharamkan untuk mereka berada di sekitar tanah haram. Tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Imam Al-Qurtubi menyatakan maksud dari firman Allah ini adalah diharamkan memberikan keleluasaan kepada orang musyrik masuk. Apabila dia hendak datang ke tanah haram, dia harus izin imam, izin penguasa yang ada di situ. Dan penguasanya harus mendengarkan apa yang ingin dia sampaikan. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, kalau ada orang musyrik masuk secara sembunyi-sembunyi dan mati di tanah haram, dan setelah itu ketahuan, maka digali kuburnya, walaupun dia sudah lama mati, digali kuburnya, dikeluarkan, walaupun tulang belulang, dan tidak boleh dikubur di sana. Nah, kota Mekah dia memiliki banyak nama. Dan tadi wahadzal baladil amin. Balad. Al-balad apa? Nama lain daripada kota. Kota Mekah ini punya banyak nama. Ada namanya Ummul Qura. Dalam Al-Quran Allah berfirman surat Asy-Syura ayat 7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha. Surat Asy-Syura ayat 7. Demikianlah kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan mewahyukan kepada engkau wahai Rasul Qur'anan Arabiyyan. Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Jadi yang bilang Quran bahasa Arab siapa? Allah. Bukan mau-maunya orang Arab. Surat Asy-Syura ini ayat 7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Dan kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Rasul Quran dalam bahasa Arab. Litunzira ummal qura, untuk engkau berikan peringatan kepada ummul qura. Siapa itu? Penduduk kota Mekah, waman haulaha, dan orang-orang yang berada di sana. Jadi nama lain dari kota Mekah Ummul. Ada universitas namanya Universitas Ummul Qura. Itu diambil dari nama lain kota, yaitu Ummul. Kemudian yang kedua al-balad. Al-balad nama daripada kota. Sekarang kalau kita berangkat umroh, pergi belanja yang mana? Balad. Tapi jadi mall. Jadi orang-orang Indonesia tahunya al-balad itu mall. Karena al-balad nama lain dari kota Mekah. Kita ke barat kota Mekah sebenarnya. Tak tahu sudah kenapa bisa jadi mall. Kemudian nama lain daripada kota Mekah Ma'ad. Dalam Al-Quran ini semua dalam Al-Quran. Surat Al-Qasas ayat 85. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila. Sesungguhnya zat yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum Al-Quran. Farada 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau wahai Rasul melaksanakan hukum-hukum berdasarkan Al-Quran. Laradduka ila ma'ad. Benar-benar akan mengembalikan ke tempat kembali. Jadi, ke tempat kembali. Ma'ad itu yaitu itu Allah bilang sama Nabi bahwa saya Nabi yang sudah ada di Madinah, Allah bakal balikin dia lagi ke kata betul. Tahun ke-10 jadi balik lagi. Dan melepaskan Mekah dari cengkeraman orang-orang musyrik. Dan ayat ini Al-Qasas ayat 85 ini juga suka dipakai oleh para ulama dan akhirnya dipakai sama kita. Kalau kita mau bepergian, itu ada ulama yang mengatakan kalau engkau hendak bepergian, ya ayat ini tulis pakai tangan di tembok sebelum terbang.
belum kebadaran. Ulama mengatakan ini ditulis, maka insya Allah engkau bakal kembali lagi. Pergi selamat, pulang selamat. Mau safar kemana-mana, tulis ini. Jadi biar kembali lagi kepada negeri tempat yang asli kita dan tinggal. Kemudian disebut juga dengan Baitul Haram. Baitul Haram nama daripada Mekah ini. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lil-qa'imina wal-qa'imina war-ruk'is sujud. Dan ketika kami Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat kepada Ibrahim makanal bait, tempat yaitu Baitullah, maka janganlah kamu mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku Allah Subhanahu wa taala. Sucikanlah rumahku. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala Ibrahim alaihissalam. Sekarang berikut ayat yang ke-4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk ciptaan. Ada ulama yang menafsirkan maksudnya insan di sini siapa? Ada yang mengatakan Adam. Adam manusia pertama yang diciptakan. Pandangan lain mengatakan Allah menyebut insan di sini adalah manusia seluruhnya secara umum. Dan Allah menyatakan manusia itu fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk ciptaan. Jadi tidak ada manusia yang tidak sempurna sebenarnya. Karena Allah menyatakan bahwasanya manusia itu fi ahsani taqwim. Ada orang yang mengatakan, oh yang dimaksud insan di sini adalah Adam. Karena Adam ketika dia diciptakan bentuknya sempurna, tak kurang sedikit. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna. Allah Subhanahu wa taala telah kami muliakan bani Adam, anak turun Adam. Allah mengatakan karamna, kami yang memuliakan turunan Adam. Maka kami angkat mereka di daratan dan di lautan, dan mereka berjaya di atas daratan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan mereka rezeki dari sesuatu yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna. Dan kami Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan mereka rezeki yang baik-baik, kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang lain. Manusia ini kan biasa, tapi kita diberikan 2 mata, hidung, telinga, dan bentuknya sempurna. Dan tata letaknya itu bagus. Coba lihat, kita punya gigi, kita punya mata, cuma matanya kalau di belakang. Kalau kasih tata letaknya, keningnya, alisnya, coba kalau manusia semua tidak punya alis. Yang udah kerok alisnya aja dipasang lagi. Dia udah kerok. Kita makin pingin ada orang kerok alis, dia pasang lagi kan? Udah banget. Udah dikasih sama Allah ada bulunya, dikerok. Habis itu dia bikin lagi. Dia bikin yang bukan bikinnya Allah. Kira-kira bagus ya? Iya. Itu kalau dia cuci muka bersih, anaknya lihat takut.
Jadi Allah ini sudah menciptakan manusia. Jadi sudah sebaik-baik ciptaan. Ada bulu matanya ada. Datang manusia bikin lagi ketalang hujan. Giginya sudah Allah atur. Mana buat gigit, mana buat kunyah. Coba kalau semuanya dibalik. Yang buat kunyah di depan. Yang buat gigit di belakang. Gimana cara kita makan? Allah menyatakan ini betul. Dan sempurnanya manusia itu lebih banyak. Ciptakan hewan banyak yang segala macam jenis. Tetap sempurna manusia. Kenapa sampai Allah mengumumkan itu? Allah katakan laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah ingin manusia itu syukur bahwasanya Allah ciptakan dia ini serius, untuk hal yang serius, bukan main-main. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaihi la turja'un, wahai manusia? Apakah kalian bahwasanya kalian diciptakan dengan sia-sia dan kalian tidak bakal dikembalikan kepada Allah Subhanahu? Sampai Allah kasih pakaian. Coba, ada hewan ada pakaiannya. Dan itu diada-adain, ada anjing kasih baju, ini diada-adain. Kita ini dikasih pakaian. Allah bilang dalam Al-Quran, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai bani Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian yang menutup auratmu. Allah yang turunkan. Jadi syariat pakaian dari siapa? Dari Allah. Makanya kacau sekali ada manusia dia menentang syariat Allah. Kagak pakai pakaian. Ada emak-emak, anak, baju anaknya SD dipakai. Baju anaknya SD dia pakai. Udah mak. Rok anaknya masih SMP dipakai. Jadi Allah bilang di sini, ya wahai Adam, kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, yuwaris sawatikum warisha. Dan pakaian indah sebagai perhiasan. Allah yang bilang, jadi kalau sekarang ada orang pakai pakaian bermerek dan sebagainya, branded, itu Allah bilang untuk Allah yang turunkan itu. Kan pakaian-pakaian itu yang model-modelin siapa? Manusia kan? Manusia itu siapa? Ciptaan Allah. Model-modelin sampai pakaian, sampai jam tangan, sampai tas dan sebagainya. Allah mengatakan warisha, pakaian indah sebagai perhiasan. Wa libasun taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah yang terbaik. Maksudnya benar-benar tutup aurat. Dzalika min ayatillahi la'allakum tahtadun. Itu semuanya bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah agar kalian ingat. Pakaian yang kita pakai, ketika pakai baju, baca doa kan? Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khuluqi. Bagaimana baguskan penampilanku ini, baguskanlah akhlak. Ini baru ayat. Dan ayat keempat yang masih lanjut tentang al-insan nabi di Allahumma sambil turun yang yassir kulla asir berkesir alaika yasir barik lana fi sya'ban ballighna barik lana fi sya'ban ballighna Allahumma barik lana fi sya'ban ballighna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum